Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian terakhir kita sudah selesai menelaah tafsir surah An-Nazi'at. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan surah berikutnya, surah Abasa. Ya. Namun sebelumnya saya akan kasih pengantar dalam kajian kali ini ya, tentang keutamaan mengkaji dan mempelajari Al-Quran di masjid. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dengan bermodalkan 3 hal: Al-Quran, masjid, dan beberapa orang. Ya, kalau seandainya adanya itu 5 orang gitu ya, cukup. Apalagi sebanyak ini, kita bisa mengadakan majelis yang sangat istimewa. Ya, perhatikan baik-baik. Ya. Hanya dengan modal Al-Quran, masjid, dan beberapa gelintir orang, kita bisa mengadakan majelis yang sangat istimewa, murah meriah, masya Allah, tidak perlu biaya besar. Ya, kadang-kadang ya, orang itu mengadakan suatu acara itu menghabiskan miliaran rupiah. Ya, betul ya? Mungkin nggak orang ngadain acara itu habis miliaran rupiah? Orang-orang kaya ketika walimah aja kumpul-kumpul gitu ya, kalau di hotel yang mewah kan, makanannya mewah, itu bisa miliaran. Itu belum tentu majelisnya istimewa. Ya, baik. Bahkan kadang-kadang kalau level negara gitu ya, ada pertemuan internasional skalanya, itu mungkin menghabiskan ratusan miliar, ya kan? Itu pun belum tentu diridhoi oleh Allah. Bahkan kadang-kadang yang hadir pun bukan orang-orang yang beriman. Tayyib. Antum ada yang hobi bola? Ada ya? Kemarin itu kira-kira negara Qatar kalau kita itu mengadakan itu habis berapa dia? Berapa kira-kira? Dengar-dengar nggak tahu salah sebut apa ini, ada sampai ribuan triliun yang untuk bikin fasilitas macam-macam kan? Itu hanya urusan bola. Ya. Anak pulang dari Cikarang. Di Cikarang sholat di suatu tempat, sholat maghrib. Ya, sholat isya di suatu tempat. Itu imamnya buru-buru pulang, kita mau nonton bola katanya. Sampai imam itu masjid itu juga begitu. Ya, ini pertandingan seru ini. Wah, saya subhanallah, sampai imam juga tertarik nonton, berarti luar biasa. Saya yakin itu sudah menghabiskan ribuan triliun kali ya, atau ratusan triliun.
Sekali lagi, kita hari ini diberi taufik oleh Allah, digerakkan hati kita ke masjid untuk sholat maghrib, ya, kemudian zikir pada sholat ba'diyah, terus masih betah, masih sabar duduk di masjid untuk mengadakan kajian tafsir juz amma. Alhamdulillah, insya Allah majelis ini istimewa. Dari mana saya berani mengatakan begitu? Coba perhatikan ya. Kita coba cocokkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa majtama'a qaumun, dan tidaklah berkumpul suatu kaum. Ini kaum nih namanya, ini beberapa orang nih begini, ini kaum, ya. Kaum. Fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Nih, ini masjid Baitullah, ya. Baitullah. Maka kalau orang bangun masjid itu ya sudah diikhlaskan untuk Allah, untuk fasilitas tempat ibadahnya kaum muslimin, ya. Taib. Apa yang dilakukan? Yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasuna fima bainahum, dan mempelajarinya di antara mereka, dikaji. Ketika ada suatu kaum kumpul di masjid, materinya adalah mengkaji Al-Quran. Sudah terpenuhi kan? Insya Allah terpenuhi ya. Apa yang akan didapat? Apa yang ada fadail, ada keistimewaan apa di majelis tersebut? Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun as-sakinah, ketentraman, ketenangan hati, bertambah mantapnya iman. Nah, yang pertama. Wa ghasyyathumur rahmah, dan mereka ini ya dikerumuni diliputi rahmat Allah. Ya, banyak kan orang yang mendambakan rahmat Allah, karena memang rahmat Allah itu sesuatu yang diburu oleh orang-orang beriman, orang-orang yang pengen bahagia. Ya, ternyata salah satu jalurnya adalah melalui majelis kajian Al-Quran di masjid. Ya. Wa hafathumul malaika, insyaallah, dan dikerumuni oleh para malaikat. Ini masalah gaib, kita tinggal imani saja, dan kita berharap mudah-mudahan majelis kita dapat fadilah seperti itu. Puncaknya wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah sebutkan orang yang hadir di majelis itu di kalangan malaikat yang ada di hadapan Allah. Dahsyat ya, modalnya cuman Al-Quran, masjid, dan beberapa orang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya. Surah yang akan kita kaji ini surah Abasa. Ya. Abasa itu artinya bermuka masam. Kalau ada orang disifati abus, ya, itu berarti mukanya itu masem, manyun, apalagi jengkureng, ya, pokoknya yang jelek-jelek itu, nggak ada cerahnya, nggak ada, itu namanya abus. Ya, taib. Perhatikan baik-baik, ya. Jangan sampai kita ini menjadi muslim abus. Biasanya kalau sudah abus itu ya males apa namanya, senyum, ya kan, males ngomong sama orang, rugi kita, males nyalamin. Nah, surah ini ada sababun nuzulnya. Ada sababun nuzul. Sababun nuzul itu sebab yang melatar belakangi turunnya ini. Ya. Antum kalau yang ngerti bahasa Arab ya, abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling. Jadi ada fa'ilnya ini, huwa, dhamir mustatir namanya ya, kata gantinya. Siapa yang bermuka masam dan berpaling ini? Fa'ilnya itu siapa? Tidak disebut oleh Allah. Ya.
orangnya itu tidak disebut. Beda dengan tabbat yada abi lahabi wa tab. Oh, itu Masya Allah, Abu Lahab itu diekspos namanya di situ, ditonjolkan oleh Allah. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Wa na'udzubillah min dzalik. Ini keras banget, ya. Kecaman yang sangat keras dari Allah, karena memang orangnya layak untuk diperlakukan seperti itu. Sudah jahat, kafir lagi, musyrik, jahat kepada Rasulullah. Nah, kalau di sini tidak ketahuan orangnya, ya. Yang bermuka masam dan berpaling itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awas, jangan berhenti sampai di sini. Kalau antum berhenti sampai di sini, nanti kesimpulannya Rasulullah itu akhlaknya tidak baik. Awas. Kalau ada orang mencela Rasulullah akhlaknya tidak baik, dia harus ingat firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ya. Nah, kita telusuri sababun nuzul ini supaya jangan sampai timbul penilaian bahwa Rasulullah itu orangnya apa tadi, bermuka masam, jutek, apalagi itu bahasa sekarang itu. Nah, baik, begini ceritanya. Satu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berdakwah, fokus mendakwai tokoh-tokoh kafir. Bahkan di kitab-kitab tafsir itu disebutkan semua tokoh-tokoh kufar Quraisy itu ada di situ, pentolan-pentolannya, gembong-gembongnya, ya. Yang belakangan itu banyak yang mati tewas di perang Badr, ya, belakangan. Tapi ketika itu kan belum mati mereka. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwai mereka dengan harapan mereka dapat hidayah. Tokoh itu kalau dapat hidayah, ya, biasanya akan besar pengaruhnya, ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tugasnya memang cuman berdakwah. Beliau tidak bisa menyeleksi, tidak tahu oh ini tipe orang ini kalau saya dakwai tidak akan berubah sampai mati. Beliau nggak tahu. Tugas beliau al-balagh, menyampaikan, mendakwai. Persoalan nanti orang itu dapat hidayah, bisa menerima atau tidak, itu yang ngatur Allah, ya. Taib. Dan subhanallah, dari sejarah dakwahnya Rasulullah itu ada orang yang awalnya menolak, ya, belakangan dia masuk Islam. Ada yang awalnya menolak sampai mati dia tetap menolak, tidak masuk Islam, ya. Ada yang bapaknya ini musuh Islam, anaknya menjadi pembela Islam. Masya Allah, ini masalah luar biasa. Benar-benar menunjukkan bahwa hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Contoh Abu Jahal, kalau kita bicara Abu Jahal itu Masya Allah, Fir'aun hadhil ummah sebutannya, gelarnya, ya, Fir'aun hadhil ummah. Tapi putranya Ikrimah ibnu Abi Jahal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Yang lebih menakjubkan lagi diantaranya Khalid ibnul Walid. Bapaknya Khalid itu seklevel dengan Abu Jahal, musuh Islam, namanya Al-Walid ibnul Mughirah. Putranya Masya Allah menjadi Saifullahil Maslul gelarnya, pedang Allah yang terhunus. Asalnya itu terhunus kepada mengancam Rasulullah dan para sahabat. Di perang Uhud, Khalid bin Walid itu masih menjadi panglima andalan orang-orang kafir yang melakukan serangan balik. Akhirnya qadarallah Rasulullah menderita kekalahan pahit. Itu adalah Khalid bin Walid masih di barisan ini, belakangan masuk Islam. Gelarnya tidak tanggung-tanggung, Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Sekarang tidak terhunus kepada kaum muslimin karena sudah masuk Islam. Pedangnya terhunus kepada siapa? Orang-orang kafir. Pada waktu perang Mu'tah itu Khalid menghabiskan 9 bilah pedang, patah semua, tinggal satu pedang made in Yaman itu yang tidak patah. Masya Allah. Nih ya, begini ini
bapaknya anti-Islam, nah, anaknya diorbitkan oleh Allah menjadi panglima yang sangat luar biasa, ya, dipecat di zaman Umar bin Khattab tidak ngefek. Biasanya kan kalau zaman sekarang ini pecat, misalnya akhirnya tadinya rukun gitu ya, kalau sudah dipecat biasanya apa? Musuhan, apalagi orang-orang partai kan begitu ya, bikin partai sendiri pecah gitu ya. Khalid bin Walid itu Masya Allah dipecat dari panglima, nyantai aja, tetap berjihad di jalan Allah. Nah ini ada yang kadang-kadang bapaknya nolak, ya, itu qadarullah, nanti hasilnya itu muncul di mana? Anaknya. Ya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, itu sebagian ahli tafsir mengatakan Allah mengeluarkan orang beriman dari orang tua yang kafir. Orang mukmin itu hidup, orang kafir itu mati. Maka ada ulama yang menafsirkan Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati itu maksudnya Allah mengeluarkan, melahirkan anak yang mukmin dari orang tua yang kafir. Contohnya itu tadi. Nah, antum perhatikan ya, Rasulullah SAW itu kalau dakwah itu nggak iseng. Jadi benar-benar fokus dengan harapan tokoh-tokoh kafir Quraisy ini mendapat hidayah. Di saat Rasulullah SAW fokus mendakwai orang-orang kafir Quraisy ini, datanglah Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Ya. Karena momen kedatangannya ini tidak pas, Rasulullah SAW sedang berdakwah, maka Rasulullah kurang berkenan. Ada Abdullah ibnu Maktum itu, beliau bermuka masam dan berpaling. Sebenarnya ini kalau ukuran kita ini wajar aja, wajar banget ya. Saya ambilkan contoh. Misalnya kita ini sedang ngomong penting lah, ngomong penting. Ngomong penting itu apa biasanya kalau dalam urusan hidup kita ini? Ngobrol penting, berbicara penting. Urusan bisnis ya, sepakat ya. Pak Yadi sering ngobrol penting urusan bisnis kan? Kalau ngobrol urusan bola kira-kira penting apa enggak? Ya tergantung, kalau bagi ahli bola mah itu penting juga gitu. Ya. Antum misalnya ya sedang ngomong serius, ini ada tamu ngobrol masalah penting, antum sayang banget sama anak antum, ya, anak antum masih kecil gitu, dekat-dekat misalnya, antum apain itu? Antum ambil kemudian kasihin ibunya, ya, nak sono dulu, atau kalau sudah bisa diajak komunikasi, nak sono dulu ya, bapak lagi ngomong. Begini ini wajar banget kan? Padahal aslinya orang ini apa? Sayang banget sama anaknya, tapi karena ketika dia sedang ngobrol, sedang berbicara yang penting, anaknya disuruh minggir. Sepakat begini ini biasa banget kan? Biasa banget. Atau bahkan istri, bisa jadi antum itu dikangeni oleh istri antum, ya, ditunggu, Masya Allah ditunggu ya kan, di rumah tuh, pas sampai rumah ternyata antum punya tamu. Gimana? Apa antum berdua dengan istri antum sambil ada tamu ngobrol bisnis? Kan nggak etis itulah. Maaf, ini ada tamu, kamu ke sana ya dulu. Nanti kalau kamu ngantuk tidur dulu, kan gitu. Padahal itu begini kan wajar kan. Tapi antum ingat, Allah tidak menghendaki ini terjadi pada Rasulnya. Karena Rasulnya itu adalah Allah ingin torbitkan, Allah ingin tempa menjadi orang yang akhlaknya luar biasa. Luar biasa, maka ditegurlah nih, ya, ditegurlah dengan teguran yang lembut. Karena yang ditegur ini bukan kayak Abu Jahal, kayak Abu Lahab tadi. Kalau Abu Lahab kan keras banget, tabbat yada Abi Lahab. Ini yang negur adalah Allah menegur orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW, maka tegurannya itu tanpa menyebut nama. Abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling. Tapi orang yang mempelajari surah ini tahu bahwa yang ditegur itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ya, ini akhirnya yang antum perhatikan ini, Rasulullah SAW
atas setelah ditegur ini? Ya tentunya tidak kayak kita. Kita ini kadang-kadang membaca Al-Quran 10 tahun yang lalu ya, sudah kita baca ribuan kali ayat itu, surah itu nggak ngefek. Itu kita kadang-kadang. Ambilkan contoh, ya ambilkan contoh. Orang yang istiqamah 10 tahun yang lalu, tidak pernah meninggalkan sholat, juga tidak pernah meninggalkan sholat, nggak usah tahajud dulu, tuh levelnya terlalu tinggi. Kita mulai dari sini. 10 tahun yang lalu istiqamah sholat, ya, dari sholat fardu berapa ribu kali dia baca? Untuk hitung sendiri, ribuan kan, bahkan puluhan ribu. Kalau dia rajin menjaga sholat qabliyah ba'diyah 12 rakaat setiap hari, karena dia mengharap kepada Allah, mudah-mudahan termasuk orang yang diberi balasan oleh Allah rumah di surga. Karena Rasulullah bersabda, malah yang diriwayatkan oleh istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, barang siapa yang menjaga 12 rakaat, ya, seorang muslim yang menjaga sholat 12 rakaat selain sholat fardu, Allah bangunkan rumah di surga. Ya kan? 10 tahun nggak pernah tinggal sholat 5 waktu, kemudian nggak pernah tinggal sholat qabliyah ba'diyah. Ambil saja yang muakkadah, ini masih bisa ditambahin lagi ya, kalau ditambahin lagi lebih banyak lagi. Jadi sehari dia sholatnya 29 rakaat. 29 rakaat itu berarti 29 kali membaca Al-Fatihah. Itu kalau cuman sholat fardu dan sholat sunnah, kalikan 10 tahun itu berapa hari? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kalau sudah kita baca beribu-ribu kali, itu mestinya pengaruhnya itu dahsyat. Antum sudah punya pertahanan yang kokoh, tidak tertarik ngikutin Yahudi dan tidak tertarik ngikutin Nasrani. Kenapa? Loh kan di dalam surah Al-Fatihah itu jelas, tunjukilah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Ya, masukkan, bimbing kami masuk ke dalam Islam. Sudah? Makna yang kedua, istiqamahkan kami, teguhkan kami, beri taufik kami untuk bisa mengamalkan agama kita. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Cari di dalam Al-Quran, nanti dijelaskan oleh Allah. Ya orang-orang yang diberi nikmat itu bukan orang-orang tajir melintir itu istilahnya, yang konglomerat yang saya tadi pagi itu baru baca orang terkaya di Indonesia itu sekarang ternyata ada orang baru lagi, yang kemarin-kemarin itu sekarang tergeser nomor 2 dan 3. Itu hartanya 300 sekian triliun atau berapa gitu. Itu orang nomor 1 ini. Bukan itu yang dimaksud. Ya, bukan orang kaya. Juga bukan artis-artis top. Orang yang dinyatakan oleh Allah alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka itu an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Sekarang ini orang Islam udah nggak kenal baca Al-Fatihah, tapi yang dikagumi pemain bola yang kadang-kadang belum tentu seagama. Ada sih yang seagama, ya. Saya tahu itu pemain bola yang muslim, tapi nggak sama sebutkan ngapain. Ada yang lebih baik lagi, mendingan nyebutin para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, karena ini masjid. Ya, tayyib. Ya kan? Itu. Ya Allah, istiqomahkan kami mengikuti jalannya para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin, orang yang diberi nikmat. Ya Allah, pelihara kami, jagalah kami, jangan sampai mengikuti orang-orang yang dimurkai. Rasulullah menafsirkan al-Yahud, waladhdallin dan Nasara. Jadi tidak cukup kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, karena ada jalan yang bengkok-bengkok yang di luar jalan yang lurus ini. Maka ditakkid, diperkuat, dipertegas permohonan kita itu dalam surah tersebut. Jaga ya Allah, jangan kami sampai, jangan Engkau biarkan kami mengikuti jalannya orang-orang yang dimurkai. Loh, mestinya itu Masya Allah, ya,
ketika kita sudah berulang kali membaca surah ini, mestinya surah ini sudah hadir sebagai benteng. Ada Yahudi hingar-bingar, ada Nasrani bingar-bingar, lakum dinukum waliyadin. Dan ternyata bisa. Ya. Mari kita praktekkan ini. Di lingkungan saya itu tahun baru itu nggak ada apa-apa. Iya, di lingkungan saya jembatan 11 nggak ada apa-apa, senyap, kayak biasa aja, pada tidur, anak-anaknya juga tidak ada yang ngereng-ngereng minta trompet. Bahkan saya yakinnya kalau ada tukang trompet itu di tahun baru muter-muter di lingkungan saya nggak ada yang beli. Ternyata memang bisa kita biasakan, ya. Mereka yang ngadain kita senyap aja gitu, nggak usah ganggu-ganggu juga, tapi kita juga tidak usah ikut-ikutan. Selesai. Bangun subuh kita normal, nggak ada kesiangan, nggak ada semalam begadang ngerayain hari raya orang lain atau ikut-ikutan. Ya, subuh bangun kita rukuk sujud karena kita muslim. Mungkin yang begadang ya mereka seharusnya, ya kan? Itu gambaran surah Al-Fatihah, ya. Itu kita ulang-ulang. Sampai contoh lagi. Surah Al-Kahfi itu surah yang direkomendasikan oleh Rasulullah untuk dibaca pada malam Jumat atau hari Jumat. Taib. Termasuk juga memperbanyak salawat di hari Jumat. Jadi kalau misalnya antum sudah baca surah Al-Kahfi malam Jumat, antum punya waktu setengah jam atau 45 menit sudah ada di masjid. Mau baca surah Al-Kahfi semalam sudah baca. Bisa dimanfaatkan 45 menit nunggu datangnya khatib itu antum bersolawat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Dapat berapa itu? Dapat berapa kira-kira kalau 45 menit? Dapat 100 alhamdulillah, dapat 200 alhamdulillah, dapat 300 alhamdulillah. Surah Al-Kahfi juga sudah dibaca, memperbanyak salawat sudah. Jumatannya tidak telat, datanya mubakir. Insya Allah ganjarannya dapat seperti bersedekah seekor unta. Masya Allah, ya kan? Kemudian apalagi ngikutin Jumat dengan tenang, simak khotibnya, kemudian sholat Jumat berjamaah, zikir pada Jumat, kemudian sholat qabliyah, ba'diyah Jumat. Mau antum kerjakan di rumah atau di sini, yang paling baik di rumah. Tapi kalau seandainya antum tidak sempat pulang atau di rumah itu mungkin keadaannya kurang nyaman, antum bisa di sini. Alhamdulillah, hari Jumat kerengkuh sekian banyak amal ibadah. Taib. Hari Jumat kalau kita rutin baca surah Al-Kahfi, saya asumsikan juga 10 tahun. Orang ini 10 tahun tiap Jumat atau sering-sering banget di hari Jumat dia baca Al-Kahfi. Sudah berapa? Berapa kali? Ratusan kali kan? Ratusan kali. Tapi kadang-kadang ada orang membaca surah Al-Kahfi ratusan kali, nggak ngefek. Padahal di dalam surah itu ada Allah subhanahu wa ta'ala membantah orang-orang yang punya keyakinan Allah mempunyai anak. Seharusnya kalau orang itu membaca sekali dua kali surah Al-Kahfi, dia tahu keyakinan Allah punya anak itu keyakinan parah. Kita ukur, kita timbang pakai Al-Quran. Kita orang Islam kalau misalnya mengukur zina, menimbang zina, gimana itu zina? Perbuatan kotor, perbuatan keji, seburuk-buruk jalan untuk melampiaskan nafsu, syahwat, kemaluan. Itu wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Orang Islam kalau bicara zina diukur dengan kitab sucinya, kotor, jorok, keji, menjijikkan, dan jalan yang paling buruk untuk ini. Lalu gantinya apa? Gantinya nikah. Diberkahi oleh Allah, nikahnya syar'i, setelah nikah bertakwa kepada Allah, diberkahi oleh Allah. Makanya untuk orang yang nikah itu dikasih ucapan selamat gak istimewa banget, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini untuk orang yang nikah. Kalau untuk kumpul kebo jangan. Orang kaya kebo itu nggak layak untuk mendapatkan ini. Orang-orang hebat yang mengikuti jejak para nabi, mengikuti jejak para orang-orang soleh. Beberapa hari yang lalu teman saya, sahabat karib saya di Rawalumbu ngadain nikahkan anaknya di sini. Ternyata pencatat nikahnya itu subhanallah, Ustadz siapa namanya? Ketemu beliau di situ kayak wah, iya begitu.
Beliau ucapkan setelah akad nikah diucapkan ucapan selamat ini. Saya juga ngasih ucapan selamat. Antum juga begitu. Ya, yang sudah hafal doa ini, ya, tolong kalau datang kondangan itu tidak lagi selamat menempuh hidup baru, kasih kado yang istimewa yang dulu pernah diberikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Taib. Nih ya. Taib. Antum kalau menimbang makan harta anak yatim dengan Al-Quran, apa? Antum akan menyimpulkan ini adalah dosa besar, ya, yang sangat mengerikan ancamannya. Taib. Demikian juga kita timbang Allah punya anak itu seberapa parahnya. Wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Awalnya ya Allah mengkabarkan bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Hambanya yang dimaksud di sini adalah Rasulullah Muhammad SAW. Allah menyebut beliau hamba. Subhanalladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Taib. Allah mengkabarkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran yang lurus ini kepada Rasulullah Muhammad SAW agar beliau menyampaikan ancaman yang keras kepada orang-orang kafir dan menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa mereka kekal di surga. Lanjutannya, wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan supaya dia memberi ancaman, memberi peringatan, menakut-nakuti kepada orang-orang yang punya keyakinan yang mengatakan Allah punya anak. Taib, siapa yang punya keyakinan Allah punya anak? Ya, Yahudi, Nasara, dan sebagian orang musyrik. Ulama biasanya menggunakan ta'bir ba'dul musyrikin. Ya, sebagian orang-orang musyrik. Kita lacak. Ketemu juga siapa yang diyakini oleh Yahudi anak Allah. Nabi Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi itu punya keyakinan Uzair anak Allah. Ketemu. Siapa yang diyakini oleh Nasara sebagai anak Allah? Isa ibnu Maryam. Taib, siapa yang diyakini oleh sebagian orang musyrik anak Allah? Malaikat. Orang-orang musyrik itu, sebagian orang musyrik punya keyakinan bahwa malaikat itu banatullah, putri-putri Allah. Kurang ajar banget nggak? Dia kalau punya putri dibuang, bahkan kadang-kadang dikubur hidup-hidup, tapi dia nisbatkan anak perempuan kepada Allah. Ini kurang ajarnya orang-orang musyrik. Taib. Ya. Lanjutnya, malahum bihi min ilm. Ya, ini cara Allah membantah. Mereka tidak memiliki ilmu sama sekali dalam masalah itu. Ya Allah, keyakinan Allah punya anak itu dibantah oleh Allah, dirontokkan oleh Allah, dimentahkan oleh Allah dengan Allah menyatakan tidak ada ilmunya. Berarti tidak ada seorang nabi pun yang pernah mengajarkan Allah punya anak. Ini menurut keyakinan kita ya. Kan kita orang muslim, kita bangun keyakinan kita sesuai dengan Al-Quran. Tidak mungkin ada kitab samawi, kitab yang diturunkan oleh Allah, apakah Taurat, Injil, Zabur, yang menerangkan Allah punya? Enggak ada. Yang ada di dalam kitab suci kita adalah lam yalid walam yulad. Tidak diperanakan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ternyata Allah itu bukan hanya mengkhabarkan Allah tidak punya anak dan Allah tidak beranak, Allah tidak punya anak dan Allah tidak diperanakan, berarti Allah tidak punya orang tua. Bukan hanya itu, Allah juga membantah dan merontokkan orang-orang yang punya keyakinan Allah punya anak. Tidak ada ini. Walali abaihim, demikian juga bapak-bapaknya tidak punya ilmu tentang itu. Jadi mereka yang taklid, yang ngikutin nenek moyangnya pun tidak punya sandaran dalam masalah itu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Alangkah besar keburukan kalimat yang keluar dari mulut mereka. Iyaquluna illa kadiba. Ya, tidak mereka tidak mengatakan kecuali dusta belaka. Jadi kalau kita timbang dengan kitab suci kita, ya,
keyakinan Allah punya anak itu dusta belakang, bohong besar. Bahkan kalau kita lanjutkan ke surah sesudahnya, surah Maryam, itu ada yang lebih ini dahsyat lagi. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan meyakini Allah punya anak. Tadi 3 golongan yang saya sebutkan. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Tapi kadang-kadang ada orang Islam itu enggak mengingkari sedikit pun, enggak ada rasa apapun. Padahal Allah mengatakan sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna min. Langit itu nyaris pecah karena ucapan itu. Karena keyakinan Allah punya anak. Ini Al-Quran, antum bisa rujuk surah Maryam ayat 88. Ya, semua orang di alam semesta ini yang muslim yang punya Al-Quran, kalau dia rujuk surah Al-Kahfi tadi ayat 4 ayat 5 ketemu ayat itu. Tidak mungkin ada yang salah kecuali Qurannya salah cetak. Ya, orang muslim di Timur Tengah merujuk kitab Al-Quranul Karim surah Al-Kahfi ayat 4 ayat 5 ya tadi. Wa yundhiral ladzina qalu takhadallahu walada. Ya, al-ayat. Betul ya. Kemudian surah Maryam 88 dan seterusnya. Allah nyatakan langit nyaris pecah karena ucapan itu. Takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ard, dan bumi itu terbelah wa takhirul jibalu hadda, dan gunung hancur luluh an da'u lirrahmani walada, karena mereka menyatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, dan tidak patut, tidak mungkin Allah yang Maha Penyayang itu, Maha Pengasih punya. Contoh ya, surah Al-Fatihah kita baca berulang kali, nggak ngefek. Kadang-kadang surah Al-Kahfi sudah kita jadikan bacaan bacaan rutin sepekan sekali, kadang-kadang juga nggak ngefek. Nah, beda dengan Rasulullah SAW. Saya tadi menerangkan itu, ditegur sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah antum membayangkan Rasulullah itu bandel? Berikutnya masih begitu lagi. Abasa wa tawalla berulang kali? La. Inilah hebatnya Rasulullah SAW ya. Jadi awalnya masalah ini sebenarnya biasa banget kan? Oh ya, tadi belum saya ada yang kelewatan. Kenapa Abdullah ibnu Ummi Maktum itu kok sudah tahu Rasulullah sedang dakwah, beliau datang? Jawabannya apa? Dari pihak Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kan beliau buta, beliau tunanetra, jadi tidak bisa melihat keadaan Rasulullah. Kalau seandainya beliau melihat, tentu tidak mungkin dia jelonong di saat Rasulullah SAW sedang fokus dakwah tadi. Jadi sebenarnya ini masalah biasa banget, tapi karena ini terjadi pada orang yang sangat Allah kehendaki akhlaknya supaya sempurna, mulia, maka Allah tegur. Setelah itu tidak terulang lagi. Abdullah ibnu Ummi Maktum kalau datang, masya Allah, dimuliakan oleh Rasulullah. Ya, ahlan billadhi atabani rabbi. Selamat datang wahai orang yang karena engkau aku ditegur oleh Allah. Didudukkan di samping. Subhanallah. Ini ada pelajaran pentingnya. Begini. Rasulullah bermuka masam sekali, dan itu sekali lagi bukan sifatnya ya. Rasulullah itu orangnya murah senyum. Nah, anak baru saja ngaji di At-Taqwa kemarin, insya Allah lanjutannya besok hari Senin. Itu Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu itu meriwayatkan, semenjak saya masuk Islam itu setiap Rasulullah melihat aku selalu senyum. Jadi aslinya Rasulullah itu sangat ramah kepada sahabat-sahabatnya gitu ya. Nah ini ada pelajaran penting. Salah satu sifat orang mukmin, umatnya Rasulullah SAW itu ramah, terutama terhadap sama muslim. Mari kita belajar ramah. Masjid ini ya, masjid dimanapun anda berada, sebarkan senyum, sebarkan salam, saling peduli, ngobrol, bertegur sapa, memuliakan yang tua, itu. Nanti insya Allah ya, masjid itu menjadi tempat yang sangat berkesan. Sekali ada orang masuk, masya Allah suasananya itu bersaudara, bersahabat, dikasih senyum, dikasih salam. Insya Allah orang sekali masuk kangen. Tapi kalau masjid ini sini angkuh orang yang nggak mau kenal, nggak salam, bisa jadi ada orang itu tidak tertarik di masjid karena sunnah Nabi SAW tidak hidup. Kenapa saya katakan itu?
Ikhwatal iman, orang Islam itu jagonya nyenengin orang, menggembirakan dan menyenangkan orang. Ingat baik-baik, antum ini muslim, bergaul dengan orang, senangkan dan bahagiakan orang itu, karena ini salah satu jalan kebaikan. Ya, ulama ketika menjelaskan menggembirakan dan menyenangkan orang itu minimal dengan wajah yang berseri-seri, dengan senyum, dengan menebar salam, dengan apalagi saling memberi hadiah. Itu mulai ada menggunakan biaya itu yang gratis-gratis saja, ya. Senyum, tutur kata yang bagus, itu yang kita gunakan untuk menggembirakan orang. Ya, tolong ya, antum perhatikan ini. Ya. Ada nggak kira-kira orang tinggal di ini, desanya apa namanya? Panjang Jaya. Nah, yang tidak tahu kalau bangun masjid itu ganjarannya gede, ada nggak? Hah? Ada nggak? Nggak ada, pasti sudah pada tahu. Ada nggak orang muslim di sini ini yang sering Jumatan, sering ngaji, kemudian tidak tahu bahwa menyayangi anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim itu ganjarannya gede? Ada nggak? Nggak ada. Itu mah sudah pasaran banget. Jadi kalau ada ustadz misalnya, kamu pada baik ya namanya sama anak yatim, itu ibaratnya kalau orang Jawa bilang tempatnya Pak Yadi sana, nguyai segoro udah asin ditaburin air, nggak ada gunanya, tahsilul hasil bahasa ilmunya, iya kan? Iya. Tapi kalau di antara cabang kebaikan yang ganjarannya sangat besar itu adalah menggembirakan hati sesama muslim. Wow, saya yakin banyak yang belum tahu ini. Betul, saya amat-amati ini, padahal ini manfaatnya secara sosial itu luar biasa. Ini yang belum populer, ya. Makanya kadang-kadang ada orang itu ketemu ya pokoknya ya bablas saja gitu, nggak ada keakraban, nggak ada salaman, nggak ada bertegur sapa, lewat begitu aja. Padahal sekali lagi kita itu diajari oleh Rasulullah habis-habisan, ya, menyenangkan orang itu. Kalau kita tidak punya sepeser rupiah, tidak punya serupiah pun, bisa kita senangkan dengan tutur kata yang bagus. Kalimat thayyibah sedekah, ya kan? Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Ya. Coba itu kalau orang-orang masjid itu Masya Allah benar-benar mengamalkan ajaran begini, akur, kemudian Masya Allah pada saling kalau ketemu itu saling berjabat tangan, saling menebar salam, yang tua mendapatkan haknya untuk dimuliakan, yang muda mendapat hak disayangi yang tua. Allahu Akbar, indah banget, ya. Ingat Rasulullah SAW manyun, apa bahasanya, mau bermuka masam sekali, padahal itu wajar banget. Allah tidak menghendaki itu terjadi 2 kali, ya. Maka ditegurlah abasa wa tawalla dengan teguran yang lembut, dan Rasulullah pun begitu getol, begitu semangat mengamalkan ayat ini. Setelah ditegur, tidak lagi pernah bermuka masam terhadap Abdullah ibnu Maktum. Bahkan dimuliakan oleh Rasulullah, disebutkan kalau beliau datang itu radhiyallahu anha itu dikasih tempat istimewa di samping beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini ada kaitannya dengan pelajaran akhlak, ya, pelajaran akhlak dari sababun nuzul surah Abasa wa Tawalla. Mudah-mudahan nanti pada pertemuan berikutnya bisa kita awali, ya, mulai mengkaji surah Abasa wa Tawalla ini, ya. Meskipun awalnya abasa, ya, dia bermuka masam dan berpaling, tapi nanti isinya itu ternyata Masya Allah, kita akan dapat ilmu banyak banget, ya. Jadi kadang-kadang nama surah itu tidak sepenuhnya, ya, terkait dengan judul atau nama surah. Betul. Coba perhatikan Al-Baqarah. Hah? Namanya Al-Baqarah kan? Al-Baqarah itu apa? Sapi betina. Kalau ada orang di luar sana, kasihan banget, masa di masjid cuma ngaji sapi? Hah? Antum aja nggak ngerti, masa di masjid ngapain itu ngaji surah Al-Baqarah? Surah Al-Baqarah itu kan sapi betina kan? Nah, iya namanya Al-Baqarah, tapi kalau antum kaji, Masya Allah dapat ilmu banyak banget, ya. Ilmunya bukan hanya tentang sapi, ya, begitu. Demikian juga Ali Imran. Ali Imran itu apa? Nah, apa saya bacanya bukan Al Imran. Kadang-kadang ada orang menyebut Al Imran.
bukan Al-Imran, Ali Imran. Kalau antum wakafkan itu alnya tetap panjang, Al-Imran, Alu Imran, keluarga Imran. Itu cerita, isinya bukan hanya cerita tentang keluarga Imran, bukan. Demikian juga surah An-Nisa. An-Nisa itu apa? Perempuan kan? Wah, itu bapak-bapak ngaji surah An-Nisa itu nggak klop itu. Masa laki-laki ngaji surah perempuan? No. Namanya juga surah An-Nisa tapi isinya subhanallah banyak, termasuk surah Abasa, artinya bermuka masam, tapi bukan hanya isinya menegur Rasulullah SAW bermuka masam. Insya Allah kita akan dapat ilmu yang luar biasa dari surah ini, sebagaimana surah yang sebelumnya ya, An-Nazi'at, Al-Abasa, An-Naba, bahkan dulu dari Ad-Duha sampai An-Nas ya. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memakmurkan masjid ini ya, dan juga memanfaatkan sebagian umur kita tadi untuk bikin majelis yang istimewa. Cukup dengan modal Al-Quran, masjid ya, dan masjid ini insya Allah 10 tahun yang akan datang insya Allah masih kokoh kuat ya, kemudian beberapa gelintir orang insya Allah ya sudah bisa menciptakan, mengadakan majelis yang sangat istimewa. Tapi ada yang kurang tadi ya, yang tidak kalah pentingnya ikhlas. Setiap kita beribadah yang kita harapkan ganjarannya itu harus disertai dengan niat yang ikhlas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.